Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Selamat datang dalam ibadah pada pagi hari ini dalam rumah Tuhan. Kita mau menikmati setiap pertemuan ibadah kita dan kita bisa merasakan hadirat Tuhan saat kita menyembah, saat kita memuji. Biarlah roh kita boleh dikuatkan melalui setiap puji-pujian, bahkan melalui firman yang akan disampaikan menjadi kekuatan bagi kita. Kita mau ibadah pada pagi hari ini. Kita akan pujian, kulihat keindahan Tuhan. Kulihat keindahan Tuhan dan keajaiban anugerah-Nya. Oh, betapa Dia pedulikan, terpancar kasih di wajah-Nya. Jamah tangan berlubang, bukti kasih-Nya pada kita. Tiada sobat yang seperti Dia, rela tersalib buat manusia. Layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau segalanya bagiku. Kulihat keindahan keindahan Tuhan dan keajaiban anugerah-Nya. Oh, betapa Dia pedulikan, terpancar kasih di wajah-Nya. Jamah tangan berlubang paku, bukti kasih-Nya pada kita. Tiada sobat yang seperti Dia, rela tersalib buat manusia. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau segalanya bagiku. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau segalanya bagiku. Kita mengangkat ini pujian sekali lagi. Kulihat keindahan Tuhan. Kulihat keindahan Tuhan dan keajaiban anugerah-Nya. Oh, betapa Dia pedulikan, terpancar kasih di wajah-Nya. Jamah
jangan berlubang batu. Bukti kasih-Nya pada kita, tiada sobat yang seperti Dia, rela tersalib buat manusia. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Yesus layak, Yesus layak dipuji, Yesus layak disembah, Yesus mulia, Yesus ajaib, Kau segalanya bagiku. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, Yesus layak dipuji, Yesus layak disembah, Yesus mulia, Yesus ajaib, Kau segalanya bagiku. Yesus layak dipuji, Yesus layak disembah, Yesus mulia, Yesus ajaib, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Engkau layak, Tuhan, segala puji. Saat kami menyembah, tinggikan nama-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau layak, Engkau layak, Tuhan. Yesus, kami mau tinggikan nama-Mu, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji dan pujilah. Engkau Yesus, Tuhan mulia, nama-Mu terpuji.
hadirat-Mu Tuhan. Tenang dalam hadirat-Mu, dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Oh hadir di sini, memulihkan kasih, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari masa udah maju berdiri. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan kasih, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah ini menjadi doa persembahan kami, kuasa-Mu mengalir dalam setiap hati kami, di saat kami memuji, di saat kami menyembah, hadirat-Mu melingkupi setiap kami, sehingga kami boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, kita tetap berdiri, kita memuji dengan bersemangat, sebab Tuhan kita Allah yang luar biasa, Dia telah bangkit. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan merayakan perjamuan kudus, rayakan.
Dia bangkit, Dia bangkit, dan hidup selamanya, selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Serahkanlah kekuatan ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan sebab Dia yang layak disembah. Silakan duduk saudara. Amin. Kita semangat lagi memuji Tuhan sebab Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang luar biasa. Kau milikku di surga,
andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya alat sumber kuatku, alat sumber kuatku, alat sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya alat sumber kuatku, alat sumber kuatku, alat sumber kuatku dan bagianku selamanya, alat sumber kuatku, alat sumber kuatku, alat sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi alat sumber kuatku, alat sumber kuatku, alat sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kasih setianya tak pernah berubah. Saya pagi berdiri dulu, sekarang dan selamanya. Ada dalam kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Ada dalam kuasa dalam namanya, Yesus, Yesus luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Ada dalam kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sebab Tuhan Allah kita luar biasa. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan dan juga persembahan yang pertama.
disilakan. Mendengar suaramu Tuhanku, ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku, ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi ku ingin mendengar, ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku, ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian. Saya mohon Ibu Gembala untuk maju ke depan. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku, ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya minta jemaat kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku, ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku
Padamu Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mundur selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya minta Yudi berdoa untuk firman yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, syukur terima kasih buat kemurahan dan kasih karunia-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami semua jemaat-Mu yang hadir, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Biar hati Tuhan disenangkan melalui pujian kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, supaya kami boleh menikmati sukacita berkat surgawi. Dan kalau sebentar kami akan diberkati firman-Mu, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan segenap pikiran dan hati kami. Berilah kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bukakanlah akal budi kami Tuhan, supaya kami mengerti maksud dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Biar firman-Mu boleh menjadi rema yang menguatkan iman kami, dan kami mau belajar untuk mentaati dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau duduk diam Tuhan, kami mau merendahkan diri kami, hati kami di hadapan-Mu untuk diberkati firman-Mu. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 42 ayat 5 dan ayat 12. Ayat 5 bukan 6, ayat 5 dan ayat 12. Bukan ayat 5, ayat 4. Ayat 4, 5 dan 12. Mazmur 42 ayat 4, 5 dan 12. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan. Ya. Kitab Mazmur ini dikatakan untuk pimpinan biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Bani Korah ini dia adalah juga suku Lewi, dia yang pelayanan di Bait Allah, ya. Dia yang memberikan pujian tentang pengajaran. Bani Korah ini pintar ya. Dia kalau nyanyi tentang pengajaran. Jemaat dikasih Tuhan, mengapa sampai 3 kali loh, ya. Dikatakan, mengapa jiwaku, mengapa engkau tertekan, ya. Dia bergumul, mengapa? Dia terus katakan, berharaplah kepada Tuhan. Jemaat Bani Korah ini waktu zaman Musa. Kalau kita baca, tolong Tiongkeng dibacakan Bilangan 16 ayat, ini panjang sekali ya. Bilangan 16 ayat 1 sampai 11 dulu. Bilangan 16 ayat 1 sampai 11.
Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia, dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, "Besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan hai Korah dan kamu segenap kumpulannya, bubulah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi." Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan, karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya?" Jemaat, saya bacakan ini panjang supaya jemaat itu bisa ngerti ya jalur ceritanya. Korah ini dia adalah dari suku Lewi. Suku Lewi itu suku yang dipilih oleh Allah, yang dikhususkan oleh Allah, yang boleh melayani Allah di bait suci. Mestinya Korah ini bersyukur kalau dia bisa dipilih. Jemaat ini bersyukur enggak kalau dipilih Tuhan sekarang menjadi anak-anak Tuhan? Amin. Kita bersyukur. Tapi jemaat itu apakah ada yang dongking tok ibu gembala itu cuma senengnya dongking aja gitu ya. Ini seperti itu. Masa Musa saja yang dipilih, masa Musa saja yang bisa dengar suara Tuhan. Kita ini juga Bani Lewi, kita ini juga dipilih Tuhan. Sehingga Korah, Datan, Abiram, tiga ini, mereka mempengaruhi orang Israel 250. Banyak loh saudara, 250 orang Israel disuruh memberontak kepada Musa. Ya, mereka enggak terima gitu sama Musa. Lalu Musa pikir yang pilih aku ini Tuhan, bukan aku sendiri. Lalu Allah bilang sama Musa, besok suruh mereka pisahkan, ya, dipisah antara Bani Lewi, antara Bani Korah, Datan, Abiram, dan orang Israel yang tidak melawan Allah, ya, disuruh pisahkan. Nah, kita nanti baca, coba Dongking bacakan ya. Bilangan 12 sampai 35 terlalu panjang ya kayaknya. Bilangan 16 ayat 12, tolong satu-satu dapat. Bilangan 16 ayat 12. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, "Kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Sungguh,
Engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya membubu ukupan di atasnya, lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan, 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Jemaat, lalu Tuhan itu berfirman sama Musa, besok mereka semua harus bawa perbaraan. Kamu dan Harun juga pisahkan ya, dirimu sama Bani Korah sama 250 orang. Kalian pisahkan, jangan campur. Ya. Waktu itu jadi ramai saudara. Nah, anak Korah, itu Korah bilang, sini misalkan siapa? Rudi sini sama papa. Enggak, papa sini gitu ya. Ini anaknya Korah ini dipanggil bapaknya enggak mau. Dia enggak mau dekat sama papanya. Karena Tuhan sudah perintahkan sama Musa, jangan campur sama Datan, Abiram, dan Korah. Jadi jemaat dipisahkan mereka, begitu dipisahkan Allah murka, saudara, mereka itu tanah buka nganga, mereka semua terjun ke bawah dan langsung tanahnya ditutup sama Tuhan, mereka mati. Ya. Semua itu 250, Datan, Abiram, dan Korah itu mati. Jemaat, itu hukuman itu terjadi di mata orang-orang Israel. Ya. Di matanya Bani Korah,
Dia lihat dengan mata sendiri bagaimana Allah murkanya, ya. Allah buka tanah itu, mereka dikubur hidup-hidup. Tuh saudara, makanya jangan melawan orang yang diurapi Tuhan. Amin. Jemaat tuh kadang kalau di sini enggak, sini jemaatnya baik-baik. Ya Keng ya, jemaatnya baik-baik di sini. Kadang-kadang jemaat tuh kalau ngomong, wah pendeta siapa itu pendeta ku mata duitan itu, terus minta duit, terus perpuluhan. Jangan, ya. Hamba Tuhan itu biji matanya Tuhan. Kalau seperti Korah itu gimana jemaat? Tiba-tiba tanah dibuka. Itu anak-anak Korah itu lihat bapak ibu adik pamane ditanam hidup-hidup. Dan ini setelah beberapa waktu itu orang Israel itu seperti menyindir Bani Korah. Di mana Allahmu? Kalau kamu itu seorang imam, kenapa kok hukuman Allah datang kepada kamu? Korah hatinya itu gundah gulana. Mengapa hatiku tidak setenang? Mengapa hatiku gundah gulana? Sampai 3 kali loh Korah ini bilang sama Tuhan. Tetapi Korah ada satu yang membuat Tuhan itu senang. Dia dikatakan sedemikian, dia tidak mundur. Dia maju. Dia katakan, aku mendahului orang-orang lain untuk masuk ke rumah Tuhan. Untuk bisa bersorak-sorai, untuk bisa bersukacita di dalam rumah Tuhan. Jemaat belajar seperti Korah. Saya tidak tahu jemaat itu tahun 2025 mengalami apa. Ya. Mungkin mengalami sesuatu yang gak ngenakkan hati. Atau sesuatu yang gak senang hati di gereja ini. Mungkin dongeng itu gak adil. Kalau bagi beras gak adil dongeng gitu ya. Kasihan tuh dongeng ini paling jujur. Amin jemaat. Ya haleluya, doakan untuk dongeng dan keluarga tetap dipakai Tuhan. Amin. Dongeng tetap setia di sini. Amin. Tapi dongeng itu setia. Amin jemaat. Ya. Nah, ini Bani Korah itu seperti itu. Dia disindir sama bangsa Israel. Mana Allahmu? Kalau kamu itu dipakai Tuhan, mengapa keluargamu sampai matinya itu seperti gitu? Menakutkan. Masuk di dalam tanah hidup-hidup. Bani Korah ini sedih. Ingat kepada keluarganya. Tapi dia tidak mau terus ada di suasana yang demikian. Dia katakan, enggak, aku mendahului orang lain. Aku datang ke rumah Tuhan. Aku mau bersorak-sorai di rumah Tuhan. Jemaat, kalau sumpah gitu ya, jangan enggak pergi gereja. Kenapa enggak pergi gereja? Sumpah Bu Gembala, hatiku itu sumpah. Apalagi kalau aku lihat si A itu, bencana teman. Ya, jadi aku ini males gitu ya datang ke gereja. Jangan, amin. Jangan saudara, jangan karena satu orang membuat hati saudara itu enggak ada sukacita. Coba Korah itu, dia enggak mau, walaupun dia disindir, walaupun hatinya disakiti, dia tetap datang kepada Tuhan. Amin. Dia mendahului orang lain untuk bisa masuk ke rumah Tuhan, untuk bisa bersorak-sorai bagi Tuhan. Judulnya kerinduan kepada Tuhan. Orang kalau rindu sama Tuhan itu ya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia untuk tidak datang kepada Tuhan. Dia pasti datang kepada Tuhan. Jangan terus diingat masa lalu. Coba Keng, Yesaya 43 ayat 18 Keng. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ya, aku dulu pernah ditipu, aku dulu pernah disakiti, aku dulu pernah. Jadi saudara itu ada seorang bapak jalan pagi. Ya. Waktu jalan pagi, Bapak Gembala juga jalan. Bertiga, lalu yang
yang dalam pagi ini bertiga, ya. Nah, yang di tengah ini dia katakan ini, aku itu enggak suka sama orang Kristen, ya. Orang Kristen, pokoknya dia cerita orang Kristen ini, yang sebelah ini bilang gini, ditulis, itu sebelahmu itu pendeta. Kaget dia. Katanya Bapak pendeta, Bapak Gembala bilang, enggak apa-apa. Ya memang ada yang orang Kristen seperti engkau katakan, tapi tidak semua ya kok orang Kristen itu gitu. Dia enggak enak semua karena dia sudah marah-marah gitu ya sama orang Kristen, dia marah-marah. Jemaat teman saya tiba-tiba kasih, teman baik loh, tiba-tiba saya dikasih WA gini. Apa? Hari Natal, malam kudus. Malam kudus apa? Sunyi senyap malam kudus apa? Loh saya bingung sih. Enggak ada A, enggak ada B. Tiba-tiba dia marah-marah malam kudus. Lalu saya katakan begini, ya. Kamu ibadah nurut cara ibadahmu, agamamu. Aku ibadah nurut agamaku. Kamu pakai agamamu, aku pakai agamaku. Iya, tapi gini, masa dulu itu 8 negara itu loh, pada malam kudus itu Cina dibom. Makanya presiden Cina itu enggak suka sama malam kudus, katanya enggak suka sama orang Kristen. Saya bilang gini, memang 8 negara itu ngebom Cina, memang benar. Dan ngebomnya itu pas itu enggak tahu presiden Amerika sing mana saya enggak tahu. Pas Natal. Makanya mereka benci sama Natal. Ya. Saya bilang gini, loh, kamu tahu enggak? Ya. Yang ngebom itu kan memangnya itu orang Kristen, tapi itu Kristen jahat. Saya bilang gini, kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita Natal itu, tidak akan memberikan pelajaran untuk membenci, untuk menyakiti. Saya bilang, Tuhan mati untuk kita. Tuhan itu mengasihi, ya, mengasihi manusia. Tuhan itu berkorban untuk manusia. Tuhan tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti manusia. Jadi kamu itu loh, saya bilang, saya bilang gini, Tuhan Yesus itu ya, 2000 tahun yang lalu loh, lahirnya. Saya jelaskan, lalu dia minta maaf. Saudaraku, sering memang kita itu disepelekan, sering kita itu direndahkan, ya, seperti Korah. Korah ini kan anaknya, kan Korah enggak ikut Korah. Anaknya ini tahu bapak ini salah, makanya bapak itu ya jangan berbuat salah, ya. Bapak itu harus penuh firman. Bapak itu harus jadi bapak yang baik. Amin. Saya lihat di jemaat di sini, staf gembalanya, Tiongking, Andi, Kinting, Yudi, Ferry, mereka adalah bapak-bapak yang baik. Bapak-bapak yang bertanggung jawab, bapak-bapak yang cinta anaknya. Amin. Tiongking itu anaknya mau umur 17 tahun kepingin pakai baju. Baju itu baju kesukaan, baju itu baju baru yang diidam-idamkan. Saya sampai dengar kesaksiannya Tiongking itu saya sampai gini-gini. Tiongking itu sampai belanya pergi. Apa King? Sing itu King? Itu tanyakan baju anaknya. Mengambil baju anaknya, ada perempuannya. Diambil. Dia ingin menyenangkan anaknya, saudara. Ini bapak yang baik. Saudara tahu, saya Tresia itu punya satu teman, Yudi dan Ferry tahu namanya. Kalau dia ulangan jelek sama bapaknya enggak cukup dipukul. Dinyonyoi rokok. Waktu datang ke rumah saya tanya, "Cong, apa Cong sini dinyonyok, habis dinyonyok rokok." Ya ini dinyonyoi rokok, papaku. Kenapa? Ya soalnya aku ulangan jelek, jadi dinyonyoi rokok, saudara. Padahal bapaknya dewek goblok, saudara. Saya tahu, gak naik kelas. Kok bisa ya anak jelek dinyonyoi rokok?
Nah dia sendiri bodoh gitu ya. Ya kalau dia bagus, bodoh gak naik kelas jemaat. Coba kalau bapak seperti itu. Dia bilang gini, si Cong, nanti kalau aku sudah besar ya, bapak aku tak bales, tak nyonyoi rokok sama aku kan. Jadi anak itu punya satu dendam, kebencian. Saudara, jangan. Saya kalau lihat anak-anak, bapak-bapak di sini tuh sama anaknya, aduh cinta-cinta. Yudi itu kalau naik mobil sama Ken itu seperti temen. Cerita sepak bola, cerita apa, cerita, ya dia cinta sama anaknya. Ferry itu kalau lihat Caca itu, aduh pipi Caca tambah gede. Karena dia ewer sama Ferry, jewit gini ya. Karena gemes dia cinta sama anaknya, sama Caca, sama Stacy gitu ya. Itu bapak dia, harus begitu cinta anak. Korah, dia bukan bapak yang baik. Dia enggak ngasih contoh yang baik buat anaknya. Tapi untung anaknya Korah itu cinta Tuhan. Anaknya Korah itu takut kepada Tuhan. Dan anaknya Korah itu datang kepada Tuhan. Jemaat, kita belajar terus di sini, kita lihat. Sampai 3 kali Bani Korah ini. 3 kali dia katakan, mengapa hatiku gundah gulana? Mengapa aku rasa kok sumpek gini? Tapi aku akan datang kepada Tuhan. Jemaat jangan kalau sumpek dikit. Kenapa sumpek? Ini loh, aku jualan ini enggak habis-habis sumpek. Kenapa sumpek? Ya anakku. Kenapa sumpek? Ya suami saya. Lalu saudara enggak mau datang ke gereja, itu salah. Amin jemaat. Tetap datang ke gereja. Tetap cari Tuhan, tetap bersorak-sorai, nyanyi di gereja. Ya, nyanyi bersukacita. Dongkeng bilang di gereja itu tante, gerejanya kecil. Tapi jemaatnya kalau nyanyi muji Tuhan itu penuh sukacita. Ya, sampai Dongkeng itu tertarik saudara. Saya bilang, Keng, jemaat kita itu penuh sukacita loh. Kalau nyanyi juga suaranya ya tapi lah sudah tua atau seperti saya. Saya itu kepingin saya kalau nyanyi itu bagus. Tapi sudah tua itu suaranya itu sudah fales, sudah enggak karuan. Ya. Tapi saya kepingin nyanyi. Saya ajak yang doa puasa ya. Ada 2 ibu. Saya enggak saksi, tante. Saya saksi nyanyi saja. Enggak apa-apa. Nyanyi untuk Tuhan, enggak apa-apa. Amin. Ya, yang penting kamu itu tetap cinta Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jemaat, pagi hari ini firman Tuhan tidak saya panjangkan, ya. Tapi firman Tuhan ingatkan kita belajar seperti Bani Korah. Kerinduannya sama Tuhan tuh luar biasa. Sampai dia nangis, dia cari Tuhan. Jemaat, apakah kita juga punya hati untuk mencari Tuhan? Ayo kita belajar. Amin. Haleluya. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan, saya rindu nyanyikan satu pujian itu. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Tak kurang mandi kepala yang kecanggut dan jubahnya seperti aurnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersama dikatakan Tuhan akan dekat-dekat dicurahkan kehidupan untuk selamanya.
rambut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Besar sekali berkat Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah, oh betapa indahnya. Saya minta Saudara Andi berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur lagi Tuhan, kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami sudah mendengarkan Tuhan berbicara melalui Ibu Gembala. Kami boleh merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Itulah menjadi kerinduan-Mu bagi kami anak-anak-Mu untuk kami boleh hadir di dalam rumah Tuhan. Karena di dalam rumah-Mu lah berkat-berkat tersedia sungguh banyak Tuhan. Di dalam rumah-Mu lah kami boleh merasakan sukacita. Di dalam rumah-Mu lah kami juga merasakan kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh dunia Tuhan. Di dalam rumah-Mu lah kami boleh merasakan segala sesuatu yang kami rindukan. Bersekutu dengan Tuhan adalah menjadi kerinduan bagi kami semua Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memperkenankan kami boleh hadir, menikmati Tuhan, merasakan Engkau lagi Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh darah-Mu Tuhan. Sekali lagi, perkenankan kami dan layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh darah-Mu. Agar kehidupan kami kembali diubahkan menjadi seturut dengan Engkau Tuhan. Kami semakin setia, kami semakin taat. Kami semakin tahu isi hati Tuhan dan hidup kami sama seperti Kristus Yesus. Tuhan, layakkan kami, hamba-Mu berdua yang melayani. Sekali lagi kuduskanlah kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh bersekutu dengan tubuh darah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati gembala yang memimpin dalam perjamuan kudus saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, doa kami naikkan dengan ucapan syukur dan kami peraskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi pengalaman yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih
sana bagi berdiri. Kita akan mengangkat roti ini tinggi-tinggi. Dalam 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Kita akan angkat anggur ini tinggi-tinggi. Bukakan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tubuh darah Yesus itu berkuasa atas hidup kami untuk menyucikan kami ya Bapa. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang dalam kesusahan hatinya dihiburkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ingat kasih. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang bukan. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi bernama yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang membela hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Sana kan baik berdiri.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau telah berfirman melalui mulut lidah hamba-Mu. Tuhan, supaya kami belajar seperti Bani Korah ya Tuhan. Sekalipun menghadapi sesuatu yang tidak enak dalam hidupnya, dalam hatinya, tapi mereka itu tetap datang kepada Tuhan. Mereka tidak mau hatinya terus diliputi oleh gundah gulana, oleh sumpek, oleh sesuatu yang tidak enak. Tapi mereka mau mendahului teman-teman datang ke rumah Tuhan, beribadah mencari Tuhan dengan jujuran air matanya. Mereka tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Bapak, Engkau ajarkan kami seluruh jemaat-Mu supaya mereka cinta setia kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu, makin hari makin cinta, makin setia. Berkati pemain musik Tuhan. Mereka pagi-pagi sudah datang Tuhan untuk melayani, untuk latihan. Berkati leader singer. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya tubuh darah-Mu telah menyucikan kami. Telah Tuhan memberkati kami ya Bapa. Jemaat yang dikasih Tuhan, jika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan melakukan segala perintah yang disampaikan oleh Tuhan, maka segala berkat ini pasti datang kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk rumah Tuhan, diberkatilah Engkau pada waktu keluar rumah Tuhan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persetujuan dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang percaya katakan. Sekali lagi yang percaya katakan.